Pemirsa, kembali lagi di Ngopi PJ TV bersama Steve Tapip. Kita lanjutkan bahasan kita, obrolan kita tentang iman ya. Tadi iman itu naik turun dan bagaimana menjaga supaya iman tidak erosi. Nah, selanjutnya tentu saja ada hal lain lagi, iman itu harus dijaga gitu kan. Iya. Gimana? Tadi menjaganya dengan amal soleh gitu. Betul. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tetap dalam keimanan. Ya. Kang Asep, Nabi itu sampai merasa kagum kepada seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, "Ajaban li amril mu'mini." Aku kagum kepada urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang mukmin itu seluruhnya itu tidak ada yang jelek. Semuanya baik. In asobatu sarra'u syakara fakana khairallahu. Jika menimpa kebaikan, kesenangan, dia itu akan bersyukur karena tindakan syukur itu jauh lebih baik daripada tindakan apapun. Wa in asobatu darra'u sabara fakana khairallahu. Jika menimpa kepada dirinya itu musibah, kejelekan ataupun penderitaan, maka dia akan senantiasa bersabar karena sabar itu lebih baik bagi dirinya. Jadi lezatnya iman itu terbukti. Apapun yang menimpa kepada dirinya, baik susah maupun senang, baik itu menderita maupun gembira, sukacita, baik itu mudah maupun sulit, maka bagi orang mukmin itu keduanya itu adalah baik. Nah, inilah ujian keimanan. Ujian keimanan ini ternyata bukan hanya pada perkara-perkara yang ia tidak suka. Yang ia suka pun itu adalah bagian dari ujian. Ya, Quran mengatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji kalian itu baik dengan yang jelek maupun dengan yang baik. Jadi jangan dianggap bahwa ujian itu sakit. Padahal sehat pun adalah ujian. Ujian keimanan dua-duanya juga. Jangan dianggap bahwa ujian itu kalau ke rumah sakit, padahal ke tempat wisata pun itu adalah ujian. Mereka sedang diuji. Cuma kalau ke rumah sakit, diujinya nanti seberapa sabar. Kalau dia itu berada di tempat wisata, seberapa syukur. Jadi sabar juga, dan sabar juga di tempat wisata juga. Apalagi yang harus sabarnya. Sabar di sini, jangan sampai ya, sabar dalam maksiat kepada Allah itu ya. Jadi jangan sampai terbawa itu. Itu berarti itu tidak bersyukur itu. Makanya dengan demikian, ketika seorang yang sehat itu dia diuji dengan kesehatannya. Apakah dia itu bersyukur atau kufur? Akfuru ashkuru am akfuru. Apakah aku syukur atau aku kufur? Begitu juga ketika dia itu menerima musibah, menerima penderitaan, menerima kesulitan, dia itu diuji seberapa sabar dan seberapa tawakal. Maka dengan demikian mukmin sejati itu adalah mukmin yang apapun yang menimpa dirinya selalu saja itu baik. Tidak ada prasangka buruk kepada Allah. Sebab keburukan, bahaya, menderita, susah, justru orang itu dia bisa meningkat, dia itu bisa maju dari kesulitan dan kesusahan. Jadi tidak sedikit orang dari zero ya. To hero itu. Nah, zero to hero betul. Bahkan dari minus ya. Minus bisa. Bisa dari minus itu to hero. Betul. Ya, banyak dan kemarin banyak yang dari bukan apa-apa jadi apa-apa, akhirnya jadi bukan apa-apa lagi. Waduh. Ya. Itu jangan sampai. Berarti dia itu tidak bersyukur. Bukan tidak bersyukur saja, akan tetapi dia itu, makanya Nabi SAW itu menyatakan, la yablugul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bih hadran mimma bihi ba'sun. Tidak akan sampai seorang hamba kepada puncak ketakwaan yang paling tinggi sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, tapi akan berakibat apa-apa. Bagi orang yang takwa itu, sesuatu yang tidak apa-apa,
Tapi kalau berakibat apa-apa dia tinggalkan. Apalagi kalau yang apa-apa. Kemudian tentu akan berakibat apa-apa lagi. Gitu. Ya inilah hebatnya. Jadi mukmin sejati mah menikmati iman itu paling tidak sabar ya, tawakal, syukur. Betul. Gitu. Surga itu hanya dihuni oleh dua orang. Satu orang yang sabar dan satu lagi orang yang bersyukur. Makanya ketika ada seorang suami yang jelek rupa mendapatkan istri yang paling cantik, makanya kata suaminya, "Bu, tenang, kita ini akan menjadi calon surga." Kenapa kok Bapak optimis? Ya, bagaimana tidak optimis? Bapak kan begitu bersyukur mendapatkan ibu yang cantik. Begitu juga isi ibu itu menyampaikan kenapa ibu itu bisa masuk ke surga, kata si bapak ini, karena ibu bersabar bapak yang jelek. Mendapatkan bapak yang jelek. Cuma si bapak itu mendapatkan anugerah, ibu dapat musibah. Itu saja masalah. Bapak syukur, ibu sabar kan. Gitu ya. Tapi memang itu rumus di rumah tangga begitu tuh. Syukur dan sabar. Gitu. Ketika ada kekurangan harus bersabar. Kalau bersyukur gitu. Jangan terlena karena tadi ternyata kemewahan dan ketidakmewahan atau kejayaan dan ketidakjayaan itu ujian dua-dua juga ya. Ketika diberi ujian dengan kemewahan dan keberhasilan, jawabannya syukur. Mengapa orang mukmin itu selalu diuji? Karena orang mukmin itu tak ubahnya logam mulia. Logam mulia itu kan diuji. Tidak mungkin besi diuji. Besi mah besi saja. Kalaupun berkarat hancurkan. Tapi orang mukmin itu diuji, selalu diuji. Karena memang ujian itu untuk membuktikan bahwa itu adalah logam mulia. Logam yang sangat berharga. Itulah orang mukmin. Oleh karena itu kita harus menjadi mukmin sejati yang akan mendapatkan jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulnya. Jadi kalau yang diuji mah kesana juga ke surga gitu. Kalau yang tidak diuji mah bukan orang beriman, bukan mukmin lagi, ngapain diuji? Udah jelas kemana arahnya ya. Maka mari kita gapai lezatnya iman dengan senantiasa berbuat amal soleh ya, dan senantiasa bersyukur ketika mendapatkan kemewahan dan keberhasilan, dan bersabar ketika mendapat kekurangan atau musibah. Anak raja makan sirih di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Apabila yang salah mohon dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila ada yang salah, jangan simpan dalam hati. Bila taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.